Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian ilmu di Ramadan pada hari yang ke-14. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah, nikmat dan karunia yang masih tetap diberikan kepada kita semua, terlebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang tetap terus istiqamah menegakkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas terkait tentang agama adalah nasihat. Agama, dinul Islam, merupakan rahmat terbesar yang kita terima sebagai manusia. Mengapa? Dengan adanya dinul Islam, kita menjadi makhluk Allah yang memiliki peradaban yang mulia. Kita menjadi makhluk Allah yang senantiasa dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita beragama pun harus dengan sepenuh hati, harus dengan kesungguhan yang benar-benar sungguh. Jangan kita beragama di luar dari tujuan untuk mendekatkan dan takwa kepada Allah. Agama adalah nasihat. Kita bisa ambil sumber ilmu dari hadis Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin As'ud Ad-Dari. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Rasulullah menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para imam kaum muslimin, dan seluruh umat Islam. Rawahul Muslim. Dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwa agama merupakan sebuah nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat adalah sesuatu informasi, sesuatu pencerahan yang diberikan kepada seseorang, di mana pencerahan tersebut menambah kebaikan pada dirinya dan menambah keterpengetahuan pada dirinya. Yang pertama, ad-dinun nasiha lillah, nasihat untuk Allah. Maknanya di sini adalah agama sebagai nasihat kepada kita sebagai umat manusia, kepada kita sebagai umat muslim, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita, menghadirkan Allah dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Jangan kita jauh dari Allah, jangan kita tidak menghadirkan Allah. Naudzubillah, ketika kita menghadirkan Allah di saat-saat kita sedang mendapatkan musibah, di saat-saat kita sedang mendapatkan masalah. Tetapi ketika kita mendapatkan kesenangan, kita tidak pernah menghadirkan Allah. Naudzubillah. Dengan adanya ad-din, dinul Islam, mengingatkan kita untuk senantiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, li kitabihi, nasihat kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya
Kita mesti menjadikan kitab-kitab Allah di zaman kita sekarang ini sebagai umat Nabi Muhammad hudalin nas fayakni Al-Quranul Karim. Petunjuk bagi manusia adalah Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran satu-satunya pedoman hidup bagi kita. Di samping tentunya hadis Nabi, sumber utama adalah Quran. Jangan kita jadikan Quran hanya sebagai pajangan, hanya sebagai, mohon maaf, ketika ada yang mau menikah, sebagai mahar. Berat tanggung jawabnya ketika kita menjadikan Quran sebagai mahar dalam pernikahan. Kenapa? Bukan hanya memberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak mempelai laki-laki, tapi bagaimana Quran tersebut ditadaburi, diaplikasikan, dan dijalankan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Jadikanlah Quran sebagai sahabat kita. Jadikanlah Quran sebagai penerang hidup kita. Marilah kita dekatkan diri kepada Al-Quran. Ini nasihat yang kedua, bahwa agama li kitabihi sebagai nasihat untuk kitab Allah. Yang ketiga, ad-din an-nasiha li rasuli. Agama sebagai nasihat untuk Rasul Allah. Maksudnya kita jadikan Rasul Allah, fayakni nabiyuna Muhammad Rasulillah ka uswatun, ka qudwatun. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya makhluk yang menjadi panutan, yang menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita. Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, telah ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, jadikanlah Rasulullah sebagai idola bagi kita. Kita praktikkan sunnah-sunnah beliau yang sangat banyak sekali. Dari mulai bangun tidur sampai kembali tidur, ayo kita praktikan sedikit demi sedikit. Kita mesti memiliki target. Kita mesti memiliki motivasi untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi kita. Ini nasihat yang ketiga. Yang keempat adalah ad-din an-nasiha li a'immatil muslimin. Artinya nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Artinya apa? Pemimpin kaum muslimin harus bersikap adil, harus bersikap amanah dalam menjalani kepemimpinannya. Jadikanlah kepemimpinan, kekuasaan yang dimiliki saat ini sebagai sebuah amanah. Jangan jadikan kekuasaan dan kepemimpinan yang dimiliki saat ini sebagai ajang untuk mengeruk kekayaan, sebagai ajang untuk memproklamirkan diri sebagai orang yang terhebat. Na'udzubillah. Lihatlah khibrah atau pembelajaran pada para sahabat ketika Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat tidak ada yang berani, tidak ada yang mengajukan diri, apalagi berlomba-lomba untuk menjadi pengganti Nabi kita, pemimpin kaum muslimin. Melalui syura, musyawarah, ditunjuklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang keluar dari mulut sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq ketika ditunjuk menjadi Amirul Mukminin, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah sebuah musibah, karena sahabat yang mulia Abu Bakar tahu ketika tidak amanah seorang pemimpin, maka hisab dan azabnya amat sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang keempat. Nasihat yang kelima adalah kepada seluruh kaum muslimin. Jadikanlah agama ini sebagai tali, sebagai pegangan untuk kita meraih keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Janganlah kita berpegangan kepada tali yang lain kecuali tali agama Allah. Terlebih di akhir zaman sekarang ini, banyak fitnah, banyak serangan kepada umat muslim untuk meninggalkan agama ini. Na'udzubillah. Agama jadikanlah sebagai nasihat. Nasihat untuk apa? Yang pertama, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, mengingat kepada Rasul-Rasul Allah. Yang keempat, mengingat bahwa pemimpin kaum muslimin harus bersikap adil. Dan yang kelima, pengingat kepada kaum muslimin pada umumnya untuk betul-betul berpegang kepada din atau agama Islam ini sebagai pegangan kepada Allah untuk meraih kebahagiaan dan keberkahan kehidupan di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ketika kita aplikasikan dan ketika kita praktikan. Jika ada hal yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.